Shalom, saudara-saudara. Kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Pentakosta. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari Pentakosta itu menjadi salah satu perayaan yang secara simbol sudah diberikan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Buah Pungaran, atau Hari Raya Penuaian. Nah, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta itu sendiri sebetulnya adalah satu peristiwa yang spektakuler. Tetapi mengacu kepada makna atau arti daripada hari Pentakosta, ya saudara-saudara, semuanya begitu sejalan atau selaras dengan apa yang sudah Tuhan berikan melalui simbol-simbol perayaan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama ada satu hari raya namanya Hari Raya Penuaian. Nah, pada waktu Hari Raya Penuaian, maka semua pekerja itu harus pergi ke ladang. Tidak boleh ada satu orang pun diam di rumah, tidak ada yang hanya diam di kamar. Mereka harus pergi ke ladang untuk menuai hasil ladang. Jadi Hari Raya Penuaian itu hari raya di mana setiap kali mereka memanen hasil ladang, ya, maka mereka juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu hasil sabitan pertama pada waktu panen. Lalu kemudian paralelnya kita kembali lagi pada hari Pentakosta. Jadi hasil panen pertama itu adalah orang-orang yang diutus dari berbagai tempat. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11, di sana dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mengacu kepada ayat tersebut, saudara-saudara, kita melihat yang dimaksudkan ladang sesuai dengan simbol dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Penuaian. Ladangnya adalah di Elam, di Media, di Mesopotamia, Yudea, Arab dan sebagainya. Jadi itu adalah ladang-ladang yang harus dituai. Nah, hasil pertama itu siapa? Hasil pertama adalah mereka utusan-utusan yang dari sana. Di dalam ayat yang kelima, kita melihat waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi mereka itu yang tadi saya singgung, dari Elam, dari Media, dari Parsia, dari Mesopotamia, Yudea, dari Arab, dan beberapa yang lain tadi. Nah, mereka diutus dari sana pergi ke situ. Nah, ketika mereka datang ke Yerusalem, saudara, pada awalnya mereka tidak akan mendengar khotbah, mereka tidak mengetahui hal itu. Tapi yang mereka ketahui ketika mereka datang ke Yerusalem, kan ada satu fenomena yang belum pernah mereka lihat, yaitu fenomena Pentakosta, yang sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, fenomena-fenomena Pentakosta itulah yang menggerakkan mereka datang. Tetapi kemudian ketika mereka sudah datang ke Yerusalem, mereka melihat sesuatu yang
lebih luar biasa lagi. Ketika masa penuaian jiwa-jiwa, yaitu yang ada di Elam, yang ada di Parsia, dan beberapa yang lain termasuk di Arab itu tadi, itu terjadi karena sesuatu yang luar biasa. Menurut saya ini adalah satu mujizat Pentakosta yang begitu luar biasa. Rasul-rasul mereka berbicara ya di dalam bahasa Galilea ya. Mereka berkhotbah, mereka berbicara di dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Galilea. Karena mereka orang Israel, mereka orang-orang Galilea. Tetapi ketika mereka berbicara dengan bahasa mereka, bahasa Galilea, ketika orang-orang dari luar itu mereka mendengar itu dengan bahasa mereka sendiri. Yaitu dengan bahasa Parsia, dari bahasa Media, Elam. Mereka begitu jelas mendengar khotbah-khotbah itu di dalam bahasa-bahasa mereka yang datang itu. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ini mujizat Pentakosta. Nah, di dalam rangka apa mujizat itu dikerjakan? Tentu saja adalah dalam rangka untuk kemudian mereka itu diutus untuk menuai jiwa-jiwa di tempat mereka masing-masing. Ya, mereka yang datang dari berbagai tempat tadi. Nah, saudara-saudara, Pentakosta ini menjadi satu langkah awal di dalam seluruh pemberitaan Injil yang kemudian disebar ke seluruh tempat, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka nubuatan itu pasti akan terjadi, dan yang menggenapkan, menjadi alat untuk penggenapan itu adalah utusan-utusan Allah, pekerja-pekerja Tuhan yang Tuhan utus dari berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Nah, saya percaya kita pun adalah menjadi utusan-utusan Tuhan yang dipercayakan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Nah, hari Pentakosta yang perlu kita maknai sekarang adalah Pentakosta di mana Tuhan ya sudah menyatakan kuasa mujizatnya pada hari Pentakosta, sehingga memungkinkan orang-orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, karena Tuhan bekerja secara luar biasa dengan bahasa ibu dari berbagai tempat, dengan bahasa-bahasa mereka sehari-hari dari berbagai tempat, dan mereka semua mendengar berita Injil. Saudara-saudara, itu sebabnya kita adalah utusan Allah, kita juga adalah ambasadornya Tuhan untuk memberitakan Injil di mana Tuhan tempatkan kita. Saya rasa inilah mujizat yang luar biasa pada hari Pentakosta. Saudara-saudara, itu kita syukuri, dan kita juga perlu mengerjakan, dan kita juga perlu dengan setia melakukannya, supaya semakin lagi nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.